Siapakah Nabi Henok di dalam Alkitab dan kenapa kitab Henok tidak dijadikan sebagai kitab suci? Oke, shalom teman-teman. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah tokoh yang benar-benar menurut aku benar-benar menarik banget untuk dibahas di dalam Alkitab, yaitu tentang Nabi Henok. Mungkin teman-teman sudah mendengar cerita atau sudah pernah membaca di dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian 5 ayat yang ke-26 dan juga di dalam Yudas, kisah tentang seorang nabi yang terangkat ke surga, yaitu Nabi Henok. Siapakah Nabi Henok ini? Nabi Henok merupakan keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa dan merupakan kakek dari Nabi Nuh. Pada usia yang ke-60 tahun, Nabi Henok memperanakan seorang putra bernama Metusala, dan ia menikmati hidupnya kurang lebih 300 tahun dan akhirnya diangkat ke surga pada usia yang ke-365 tahun. Nabi Henok memiliki banyak sekali keistimewaan dan kita bisa dapat baca kisah itu di Alkitab, khususnya di dalam Kejadian 5. Dikatakan bahwa Nabi Henok ini berkenan dan dia bergaul karib dengan Allah, sama seperti kisah si Abraham. Bahkan Nabi Henok ini tidak mengalami kematian tetapi dia naik ke surga. Itu tertulis di dalam Kejadian juga, dan juga teman-teman bisa baca mungkin di dalam kitab Yudas. Selain itu dikatakan Henok ini adalah seseorang yang jauh dari dosa. Kenapa jauh dari dosa? Karena ia berkenan di hadapan Allah. Dan yang kedua dikatakan Henok merupakan satu-satunya manusia pada zamannya yang dapat berkomunikasi dengan malaikat dan dengan Allah secara langsung. Itu kenapa Nabi Henok dipakai Tuhan luar biasa untuk mengalami pengalaman perjalanan spiritual tentang surga, neraka, bumi, dan juga tentang ke akhir zaman, tentang kematian, tentang manusia, itu melalui penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Henok. Selain itu, Nabi Henok adalah satu-satunya manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Henok menuliskan apa yang ia lihat atau sebuah nubuatan di dalam sebuah kitab yang disebut dengan The Book of Henok atau Kitab Henok. Sayangnya kitab ini tidak terdapat di dalam Injil karena kitab ini tidak dijadikan kitab suci oleh para gerejawan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kitab Henok itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Di dalam kitab ini, dari semua yang udah aku baca dan aku cari di internet, itu sebenarnya sulit banget menemukan kitab Henok yang asli. Karena konon kabarnya kitab ini sudah dibakar atau ditiadakan oleh para pemimpin-pemimpin di dunia. Karena kitab ini diragukan keasliannya apakah benar ditulis oleh Nabi Henok atau hanya menyesatkan saja. Tapi menurut aku pribadi, sebenarnya kitab Nabi Henok ini sangat berpengaruh besar dan memiliki kesamaan dengan kitab Injil yang kita baca. Karena di dalam kitab Henok terdapat nubuatan tentang akhir zaman, sejarah manusia, sejarah malaikat, bahkan alasan Tuhan mendatangkan air bah pada zaman Nabi Nuh itu tertulis di dalam kitab Henok. Dan ada beberapa ayat yang sama di dalam kitab Henok tertulis di dalam Injil. Apakah ayatnya itu? Teman-teman bisa baca di dalam Henok 1 ayat yang ke-9 dan Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Di dalam Henok 1 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Dan lihatlah, ia datang dengan puluhan bala tentaranya yang kudus untuk melangsungkan hukuman terhadap semua dan menghancurkan semua orang yang fasik dan menjatuhkan hukuman atas semua orang. Kitab ini, ayat ini hampir sama dengan yang ada tertulis di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14 dan 15. Ini adalah nubuatan yang ditulis oleh Nabi Henok di dalam kitab Henok bagian 1. Sayangnya sejak perkembangan kitab-kitab Ibrani, kitab Henok ini sudah mulai ditiadakan atau dibakar atau dimusnahkan oleh para pemimpin-pemimpin di dunia dengan alasan yang tadi diragukan keasliannya. Padahal di dalam kitab Henok ini juga menyinggung tentang dosa-dosa para pemimpin-pemimpin dunia di generasi sekarang. Jadi seperti nubuatan, seperti kedurhakaan atau kejahatan yang dilakukan oleh raja-raja di dunia atau pemerintah-pemerintah di dunia yang sekarang ini. Itu kenapa pemerintah di dunia pada zaman Ibrani ketika perkembangan Alkitab itu meniadakan kitab Henok ini. Mungkin itu menjadi salah satu alasannya, tapi kita juga tidak tahu apa yang menjadi alasan sebenarnya. Tapi kalau kita memiliki hikmat dan kita bisa baca kitab Henok ini sangat berpengaruh terhadap sejarah manusia. Di dalam kitab Henok juga dituliskan bahwa manusia sebenarnya memiliki malaikat-malaikat penjaga pada zaman Nabi Nuh.
Nuh pada saat itu. Dan di dalam kitab ini tertulis juga tentang kejatuhan malaikat ke dalam dosa karena mereka mencintai atau jatuh cinta kepada anak-anak manusia yang cantik-cantik pada zaman Nabi Nuh. Pada saat itu ada 200 malaikat yang jatuh cinta terhadap anak-anak manusia karena menurut pandangan mereka anak-anak manusia pada saat itu sangat cantik-cantik. Lalu 200 malaikat ini mengutuk dirinya atau menjatuhkan dirinya ke dalam kegelapan karena tidak bisa menahan nafsu terhadap manusia. Mereka turun di Gunung Hermon dengan maksud dan tujuan untuk mengawini atau menikahi anak daripada manusia yang cantik-cantik pada saat itu. Tentunya para malaikat ini dipimpin oleh satu orang pemimpin, karena biasanya kalau misalkan ada pasukan, ada tim, itu pasti ada pemimpin. Pada saat itu para malaikat dipimpin oleh malaikat yang bernama Semjapa, dan ada lagi dan dibagi menjadi 20 pemimpin dari 200 malaikat yang jatuh ke bumi. Aku akan tulis nama-nama malaikatnya di sini, teman-teman bisa baca. Ketika malaikat itu jatuh atau mengutuk dirinya karena tidak bisa menahan nafsunya terhadap cintanya kepada manusia, malaikat-malaikat itu turun di Gunung Hermon dan menghampiri anak-anak manusia. Mereka melakukan hubungan intim, jatuh cinta, dan akhirnya melahirkan anak-anak raksasa pada zaman Nabi Nuh yang akhirnya membuat malapetaka di dunia dan kehancuran di dunia pada saat itu. Kejahatan di mana-mana, bahkan mereka saling makan dan memakan. Raksasa ini memakan daging manusia dan juga daging binatang, bahkan mereka melakukan perzinahan. Bahkan beberapa malaikat yang jatuh ke dalam dosa ini juga memiliki keturunan yang menjadi raksasa tadi, yang melakukan kejahatan tadi, dan mereka mengajarkan anak-anak manusia seperti ilmu sihir, ilmu magic, dan yang lain. Ada juga yang mengajar bagaimana cara membuat pedang, membuat cincin, dan yang lainnya. Pokoknya setiap malaikat itu memiliki tugas untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Tapi pada saat itu banyak sekali manusia yang musnah, binasa karena ulah para raksasa dan manusia jahat ini. Akhirnya para manusia pada saat itu menangis kepada Tuhan dan jiwanya berseru hingga tangisan dan seruan ini sampai ke surga. Sebenarnya nggak perlu dikasih tahu, Tuhan juga sudah tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sangat-sangat jahat pada saat itu. Itulah menjadi alasan kenapa Tuhan menurunkan air bah dan memilih Nabi Nuh serta keturunannya untuk diselamatkan. Karena Tuhan melihat pada saat itu bangsa-bangsa raksasa hasil dari perkawinan malaikat yang jatuh tadi telah merusakkan bumi, sehingga Tuhan menyesal menciptakan mereka, dan para malaikat ini tidak diampuni dosanya oleh Tuhan, sehingga ia memusnahkan anak-anak manusia ini yang anak-anak manusia dan malaikat ini yang merupakan raksasa-raksasa yang membuat malapetaka di bumi, hancur di hadapan para orang tuanya, para malaikat tadi ya, para ayah-ayahnya tadi. Tuhan membiarkan mereka melihat kebinasaan anak-anak mereka. Bahkan Tuhan tidak mengampuni para malaikat ini dan menurunkan semua malaikat yang jatuh ke dalam dosa, ke dalam kegelapan yang paling dalam di bumi ini hingga pada akhir zaman. Nah, ini adalah kisah dari isi kitab Henokh ini, dan sebenarnya bukan cuma itu saja, tetapi hal inilah yang paling membuat kontroversi bagi orang-orang. Tetapi juga ada alasan lain, seperti dikatakan di dalam kitab ini adalah nubuatan untuk generasi kita yang sekarang. Jadi di dalam kitab Henokh ini sebenarnya sudah tertulis bagaimana kejahatan-kejahatan para pemimpin-pemimpin yang sekarang atau raja-raja yang sekarang. Itu juga menjadi suatu alasan mereka untuk memusnahkan kitab Henokh ini. Mungkin karena takut dikoreksi atau takut apa kali ya, tidak tahu. Tapi menurut aku pribadi, ketika aku membaca kitab Henokh ini, Henokh itu banyak sekali mengalami perjalanan spiritual. Dia dibawa Tuhan ke surga, dibawa Tuhan ke neraka, bahkan dia dibawa ke ruang orang ke dunia orang mati, dan juga ada banyak lagi pengalaman-pengalaman Nabi Henokh yang tertulis di dalam kitab Henokh ini. Jadi kalau kita membaca detail keseluruhan kitab Henokh ini, jadi teman-teman bisa tahu bahwa
Tuhan itu sungguh luar biasa memakai Nabi Henokh, karena sebelum dinubuatkan di dalam Alkitab lain tentang kedatangan Mesias dan yang lain tentang akhir zaman, kitab Henokh ini merupakan kitab yang terlengkap. Tetapi sekarang kita tidak bisa menemukan kitab Henokh lagi. Nah, yang perlu kita ambil dari kisah Henokh adalah mari kita bergaul karib bersama Tuhan seperti Henokh. Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Ia memiliki hubungan intim dengan Tuhan, bahkan memiliki keistimewaan. Henokh merupakan seseorang yang taat. Dari mana kita tahu taat? Ketika Henokh diperintahkan Tuhan untuk melakukan ini dan itu, Henokh melakukan, hingga akhirnya Tuhan tidak membiarkan Henokh mengalami kematian, tetapi ia diangkat ke surga. Nah, itu sih yang menjadi pengetahuan di dalam kitab Henokh ini. Sebenarnya sangat menarik dan ada banyak lagi kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab Henokh. Tetapi pada zaman perkembangan Ibrani dan kitab-kitab yang lain, kitab ini dianggap atau diragukan keasliannya sehingga ditiadakan. Tetapi teman-teman, jika teman-teman mau tahu lagi kisah Henokh, aku akan bahas di part berikutnya. Singkat dulu kisah dari Nabi Henokh ini. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati.